Jika ada satu hal yang dimiliki para pemimpin dunia saat ini, itu adalah kekuasaan. Kekuasaan yang besar. Mereka bertanggung jawab atas populasi yang sangat besar, mengendalikan ekonomi, dan bahkan mengepalai militer nasional. Dengan banyaknya tanggung jawab ini, dapat dimengerti bahwa merupakan kepentingan terbaik bagi suatu negara untuk memberikan keamanan terbaik untuk orang nomor satu negara yang dapat dibeli dengan uang. Di antara sekian banyak presiden, pemimpin dunia, dan kepala negara yang selalu dikelilingi oleh pengawalan keamanan yang sangat ketat, berikut ini adalah beberapa penguasa yang paling dijaga ketat sepanjang masa. 8. Recep Tayyip Erdogan, Presiden Turki. Selain sebagai presiden ke-12 dan presiden Turki saat ini, Recep Tayyip Erdogan sangat populer di seluruh dunia karena ia tampaknya memiliki bakat untuk sekali waktu membuat satu atau dua musuh yang kuat. Sebagai seorang veteran politik Turki yang telah naik dari wali kota menjadi presiden, Erdogan selalu memiliki sesuatu untuk dikatakan tentang semua orang. Namun, dia melakukan itu karena tahu bahwa dia akan baik-baik saja karena keamanannya yang ketat. Presiden Erdogan selalu memiliki tim pengawal beranggotakan 60 orang yang selalu mengelilinginya dimanapun ia berada. Dan bukan hanya itu yang ia miliki untuk tetap terlindungi. Ketika dia melakukan kunjungan kemanapun, setidaknya ada 100 penembak jitu yang diposisikan di sekitar, waspada terhadap bahaya apapun dan selalu mengawasinya. 100 penembak jitu mungkin tampak berlebihan, tapi itu hanya hari biasa bagi pria itu. Di hari-hari dengan tingkat ancaman yang lebih tinggi, jumlahnya bisa mencapai 3.000 penembak jitu. Selain muncul dalam jumlah yang sangat banyak, para penembak jitu ini sangat terlatih, sehingga mereka dapat melihat gerakan otot seseorang yang salah. Dan jika itu terjadi, orang tersebut kemungkinan besar akan tertembak seandainya mereka bermaksud mencelakakan presiden. Ketika Presiden Erdogan berada di jalan, ia mendapatkan konvoi keamanan yang hanya bisa disebut berlebihan dalam level tertinggi. Bisa ada hingga 12 mobil mewah yang mengawal presiden, dan tentu saja kendaraan-kendaraan ini diisi penuh oleh tim keamanan elitnya, yang tidak akan menyisihkan biaya untuk memastikan bahwa presiden terlindungi. Pasukan keamanan Presiden Erdogan bisa sangat bersemangat sampai-sampai mereka rela memukuli warga negara Amerika, termasuk wanita dan anak-anak, agen dinas rahasia Amerika, dan petugas keamanan lainnya, demi Presiden Erdogan selama protes terhadapnya. Meski terdengar mengkhawatirkan, ini bukan satu-satunya peristiwa yang melibatkan pasukan keamanan Presiden Turki yang menyebabkan insiden internasional. Seperti tugas mereka, para anggota tim ini tidak terlalu peduli untuk melintasi siapapun demi mencapai tujuan mereka, yaitu menjaga keamanan Erdogan. Hal ini terjadi sekali lagi ketika tim keamanan Erdogan bentrok dengan polisi perbatasan Bosnia karena polisi Bosnia secara terang-terangan menolak untuk menyerahkan senjata mereka. Hal lain yang mungkin sudah Anda ketahui saat ini adalah bahwa pasukan Presiden Erdogan bersenjata lengkap dan mematikan sekaligus bersemangat. Mereka menggunakan senjata seperti senjata Yavuz 16 buatan Turki dan MPT-76 yang oleh orang Turki disebut sebagai senapan infanteri nasional. Yavuz 16 adalah senjata standar angkatan bersenjata Turki dan hampir semua petugas keamanan di negara ini, termasuk para pengawal Erdogan. MPT-76 atau senapan infanteri nasional, sebagaimana senapan ini biasa disebut, memiliki jangkauan efektif hingga 600 meter dan mampu menembakkan 600 peluru per menit dengan kecepatan laras 800 meter per detik. Dengan semua kekuatan tersebut, pasukan keamanan Erdogan memiliki kekuatan yang cukup untuk melumpuhkan pasukan kecil. Hal ini juga menunjukkan bahwa mereka bersedia melakukan apa saja untuk melindungi orang nomor satu di negara mereka. 7. Narendra Damodar Das Modi, Perdana Menteri India. Meskipun India masih tetap menjadi negara dunia ketiga yang berjuang untuk mendapatkan tempat di antara kekuatan-kekuatan dunia, negara ini sebenarnya melakukan banyak hal yang jauh lebih baik dari yang Anda bayangkan. Sampai-sampai Perdana Menteri saat ini, Narendra Modi, menghabiskan 48 juta dolar untuk keamanannya setiap tahun, sekitar 10% lebih tinggi dari sebelumnya. Kelompok Perlindungan Khusus atau disingkat SPG adalah sebuah pasukan operasi khusus yang satu-satunya tujuannya adalah untuk memberikan keamanan secara langsung kepada Perdana Menteri India dan keluarganya. Modi memiliki lebih dari 3.000 orang terlatih yang bertindak sebagai pengawalnya, dan untuk mobilitas, kelompok ini memiliki ratusan kendaraan, helikopter, pesawat tanpa awak, pesawat terbang, dan sepeda motor yang didedikasikan hanya untuk menjaga keamanan Perdana Menteri. Umumnya, agen khusus SPG yang ditugaskan untuk detail keamanan Perdana Menteri mengenakan setelan bisnis formal gaya barat berwarna hitam dengan kacamata, earpiece komunikasi dua arah yang dienkripsi, dan biasanya dipersenjatai dengan pistol yang disembunyikan. Dalam acara-acara tradisional yang jarang diadakan, para agen mengenakan pakaian safari untuk membaur dengan lingkungan sekitar. Ternyata, petugas Special Protection Group tidak hanya berpakaian seperti pasukan komando operasi khusus. Mereka juga dipersenjatai dengan baik.
Perlengkapan mereka termasuk senapan serbu ultramodern, kacamata hitam dengan pelindung gelap dengan earpiece komunikasi internal, sarung tangan, rompi anti peluru, bantalan siku, dan bantalan lutut. Ketika Perdana Menteri berkeliling negeri, beberapa jalan diblokir sepenuhnya selama berjam-jam agar konvoi besar-besarannya bisa lewat. Konvoinya mencakup kendaraan canggih yang dapat memastikan perlindungannya, seperti varian lapis baja yang disesuaikan dari sedan roda panjang standar 2015 BMW 70 Li. Kendaraan ini utamanya digunakan untuk transportasi Modi sendiri. Iring-iringan mobil Perdana Menteri juga dilengkapi dengan setidaknya 2 pengawal Mercedes-Maybach S650, 3 sedan BMW seri 7 lapis baja, 4 Range Rover lapis baja, setidaknya 8 hingga 10 BMW X5, 6 Toyota Fortuner atau Land Cruiser, dan setidaknya 2 ambulans Mercedes-Benz Sprinter. Sebuah mobil penanggulangan elektronik Tata Safari juga menyertai konvoi ini untuk melawan serangan-serangan berpemandu dan radio. Dan selain itu, masih banyak lagi kendaraan-kendaraan pengawalan yang memiliki fungsi yang diperlukan. Kendaraan yang ditumpangi Modi dan rombongannya disertifikasi dengan VR7 dalam peringkat perlindungan balistik BRV 2009 dan dapat melindungi para penumpangnya dari apapun mulai dari ledakan ranjau darat hingga tembakan senapan mesin. Itu saja sudah cukup, tetapi masih ada lebih banyak lagi peningkatan keamanan tambahan yang ditambahkan ke kendaraan Modi. Peningkatan ini termasuk pelindung bagian bawah kendaraan setebal 3 inci, kaca berlapis-lapis, dan pelapisan lapis baja pada pintu, atap, pilar bodi, pijakan kaki depan, dan sekat belakang. Kendaraan ini juga dilengkapi dengan ban kempis yang dapat berjalan dalam kondisi kempis sejauh beberapa kilometer dan sensor panas canggih untuk menangkal rudal dan bom. Dengan cara yang sama, tangki bahan bakar disegel dengan Kevlar untuk mencegah ledakan. Kendaraan seperti Mercedes-Maybach milik Modi memiliki interior yang diubah menjadi ruang kedap gas yang dapat memastikan pasokan oksigen segar bagi para penumpangnya jika terjadi serangan kimia dan juga biologis. Fitur-fitur lain yang menurut laporan telah ditambahkan pada mobil-mobil dalam konvoi Perdana Menteri ini termasuk sistem intercom yang memungkinkan komunikasi yang mudah antara penumpang dan pengemudi, sistem alarm, alat pemadam kebakaran dengan sensor suhu, sensor gas iritasi untuk memperingatkan adanya gas-gas berbahaya di area penumpang, dan kompartemen untuk membawa 2 senapan mesin di konsol tengah. Seperti yang Anda duga, tidak hanya jalanan yang dibuat aman dengan kewaspadaan ekstra ketika Modi bepergian. Ketika Perdana Menteri India melakukan perjalanan melalui udara, ia menggunakan Air India One, nama kode yang diberikan kepada setiap pesawat yang membawa presiden, wakil presiden, atau Perdana Menteri India. Penerbangan ini dioperasikan dengan 2 pesawat Boeing 777 yang disesuaikan yang memiliki tanda nasional yang berbeda. Pesawat-pesawat ini dibuat di Amerika Serikat dengan menggunakan desain yang serupa dengan Air Force One, pesawat resmi yang digunakan untuk transportasi Presiden Amerika Serikat. Selain itu, untuk penerbangan domestik, Modi dan timnya memiliki pilihan untuk memilih antara 4 pesawat Embraer 135 dengan 14 tempat duduk dan 3 pesawat Boeing Business Jet BBJ 737 dengan 46 tempat duduk yang telah disesuaikan dengan kebutuhan yang dilengkapi dengan kabin-kabin VIP. Sekali lagi membuktikan bahwa ia akan melakukan segala cara untuk memastikan keamanannya. Narendra Modi pernah menggunakan sebuah pesawat Angkatan Udara India Lockheed C-130J selama kunjungannya ke Sri Lanka, sebuah pesawat yang lebih cocok digunakan untuk berperang daripada untuk melindungi nyawa, mengamankan Perdana Menteri selama perjalanan udara lebih dari sekedar menerbangkan timnya dengan pesawat-pesawat mewah. Hal ini juga melibatkan penggunaan helikopter untuk berpatroli di langit dan mencari bahaya. Berbagai helikopter, termasuk 6 helikopter Mi-17 V5 baru, telah disetujui oleh Kementerian Pertahanan India untuk tujuan tersebut. Mi-17 V5 di antara banyak fungsi yang mengesankan, memiliki avionik canggih, sistem navigasi onboard, dan perangkat penglihatan malam. SPG juga telah melengkapi helikopter mereka dengan pelapis baja dan daya tahan yang lebih baik untuk memastikan keselamatan penumpang. Jika Anda sudah bersemangat dan berencana untuk mengirimkan lamaran, Anda harus tahu bahwa SPG tidak merekrut personel secara langsung. Perekrutan diambil dari jajaran Tamtama Angkatan Bersenjata Pusat dan Pasukan Perlindungan Kereta Api. Personel dari dinas-dinas ini dapat mengajukan permohonan untuk menjadi SPG dan akan menjalani penilaian fisik dan psikologis yang ketat serta penyaringan keamanan yang ditingkatkan. Penugasan di SPG biasanya berlangsung selama 5 tahun, tetapi dapat diperpanjang atas kebijakan direktur. Sejak awal berdirinya Special Protection Group, sudah menjadi rahasia umum bahwa para agen siap menghadapi bahaya apapun yang datang untuk melindungi tugas mereka. Faktanya, mereka memang harus melakukannya, karena para petugas SPG sejauh ini telah dianugerahi 43 medali Kepolisian Presiden atas pengabdian
pengabdian terbaik dan 319 medali kepolisian atas pengabdian berjasa. Semua teknologi, keterampilan, dan keberanian tersebut saat ini hanya diperuntukkan bagi Perdana Menteri Narendra Modi karena ia adalah satu-satunya petugas SPG yang dilindungi. 6. Mamadi Doumbouya, Presiden Militer Sementara Guinea. Presiden Guinea sebelumnya, Alpha Condé, mungkin akan muncul dalam daftar ini jika bukan karena fakta bahwa personel keamanannya yang terlatih dengan baik tidak dapat menghentikan kudeta yang membuatnya kehilangan kekuasaan. Setelah dia digulingkan, posisi Alpha Condé diambil alih oleh Mamadi Doumbouya, seorang letnan kolonel di Angkatan Darat. Dia sekarang menjabat sebagai presiden sementara negara itu. Dalam sebuah kejadian yang cukup mengejutkan, ternyata Presiden Doumbouya dipersiapkan secara pribadi oleh presiden sebelumnya dari pangkat kopral untuk menjadi kepala kelompok pasukan khusus, sebuah unit militer elit yang dibentuk oleh Condé sendiri. Sebelum Condé digulingkan dari kekuasaan, ia berusaha keras untuk merombak militer. Anggaran yang dihabiskan untuk rencananya membentuk pasukan keamanan yang lebih mematikan dan terlatih diperkirakan mencapai sekitar 119 juta dolar di tahun 2005, 2,9% dari PDB negara. Dan meskipun anggaran pertahanan 2006 jauh lebih sedikit, sekitar 30 juta dolar, banyak uang yang masih dihabiskan untuk militer. Condé mengembalikan militer ke barak-barak mereka, mengerahkan beberapa batalion ke wilayah mereka, dan memensiunkan sekitar 4.000 tentara. Dia meningkatkan anggaran, mengintensifkan demilitarisasi pemerintahan, dan bersikap lebih keras dalam hal perekrutan. Pembentukan pasukan khusus, sebuah batalion elit yang dibiayai langsung oleh kepresidenan, merupakan respons terhadap kebutuhan Condé untuk memperkuat dan memprofesionalkan pasukannya. Hal ini juga mendapat restu dari mitra asing yang percaya bahwa unit ini akan mampu memerangi perdagangan narkoba dan terorisme. Sayangnya bagi Condé, dia tanpa sadar sedang menyiapkan segala sesuatunya untuk kehancuran dirinya sendiri. Berbicara tentang pembentukan pasukan khusus, seorang anggota mantan tim pemerintah menegaskan bahwa Alpha Condé menciptakan monster bersenjata yang sangat lengkap. Tim yang terdiri dari sekitar 100 tentara yang berkualitas dan terlatih, termasuk Kolonel Doumbouya yang memimpin unit pasukan khusus, telah berlatih di luar negeri sejak tahun 2010 dan telah mengikuti latihan operasi khusus Amerika yang intensif. Tim yang sama inilah yang membantu Doumbouya menggulingkan Condé dan mengambil alih jabatan presiden. Hingga hari ini, para anggota tim tetap setia kepada penguasa militer dan tentu saja bertanggung jawab atas keselamatannya. Mereka ditugaskan untuk melindunginya dari ancaman potensial seperti pendukung rezim sebelumnya, seperti kebanyakan militer yang didanai dengan murah hati oleh Condé. Kelompok pasukan khusus Doumbouya dipersenjatai dengan baju besi taktis, artileri yang ditarik, artileri anti-tank, peluncur roket, senjata pertahanan udara, dan rudal. Mereka berpengalaman dalam pengintaian dan memiliki helikopter serang yang dapat digunakan. Unit militer ini, seperti yang telah kita ketahui, terlatih dan dilengkapi dengan baik untuk tugas-tugas mereka, dan tugas mereka yang paling penting saat ini adalah menjaga keamanan presiden. Sementara Mamadi Doumbouya membuatnya menjadi salah satu presiden yang paling dilindungi dalam sejarah. 5. Mohammed bin Salman Al Saud, putra mahkota dan Perdana Menteri Arab Saudi. Menjadi putra mahkota dan perdana menteri dari salah satu eksportir minyak terbesar di dunia, jelas merupakan alasan yang cukup bagi Mohammed bin Salman Al Saud untuk menjaga keamanan yang ketat di sekelilingnya, dan sang pangeran melakukan hal itu. Dengan kekayaan bersih yang diperkirakan mencapai lebih dari 13 miliar dolar, Mohammed bin Salman jelas merupakan salah satu orang paling berpengaruh di dunia Arab, dan dengan kekuasaan yang begitu besar, muncullah kebutuhan untuk melindungi dirinya sendiri. Selama bertahun-tahun, berita telah menyebar seperti api bahwa sang pangeran mungkin memiliki target besar di balik itu semua karena beberapa alasan, dan salah satunya adalah fakta bahwa ia pernah dikaitkan dengan pembunuhan brutal jurnalis Jamal Khashoggi. Sebelum diangkat menjadi Perdana Menteri negara kaya minyak Arab Saudi, Pangeran Mohammed bin Salman menjabat sebagai Menteri Pertahanan. Selama menjabat sebagai Menteri Pertahanan, ia membuat beberapa perubahan radikal terhadap militer Saudi, dengan keselamatan dan perlindungannya menjadi fokus utama. Dengan otoritasnya sebagai putra mahkota dan perannya sebagai Menteri Pertahanan, Mohammed bin Salman mengambil kendali penuh atas semua badan militer dan keamanan Arab Saudi. Dengan alasan untuk meningkatkan kemampuan dan kinerja mereka, sang pangeran berusaha mengambil alih kendali atas beberapa lembaga ini dari anggota keluarga kerajaan lainnya dan membawanya di bawah satu lembaga baru yang disebut Kepresidenan Keamanan Negara. Dia juga menerapkan reformasi di beberapa lembaga keamanan di seluruh negeri. Reformasi ini termasuk mengganti komandan garda kerajaan, menunjuk kepala staf angkatan bersenjata yang baru, serta berbagai pemimpin lainnya, dan yang paling penting,
Jinping memastikan bahwa semua pejabat yang baru ditunjuk hanya bertanggung jawab kepadanya. Pangeran Muhammad bin Salman pada dasarnya menyatukan kekuatan militer negara dengan keahlian dinas rahasia negara dan secara efektif menciptakan pasukan pribadi yang bertugas melindunginya dari semua ancaman. Berkat gerakan kekuatan yang terus dilakukannya untuk memastikan bahwa ia memiliki cengkraman yang kuat pada sebagian besar lembaga keamanan di negara ini, Muhammad bin Salman memiliki detail keamanan yang kuat yang diisi oleh tentara yang sangat terlatih dan tim keamanan siber yang selalu waspada terhadap ancaman yang mungkin terjadi terhadap keselamatannya. Sejak pertama kali dibentuk, pasukan keamanan Putra Mahkota terus tumbuh dan berkembang setiap tahunnya. 2 tahun lalu, tersiar kabar bahwa kerajaan Saudi sedang mencari 800 perwira baru. Sejauh menyangkut peralatan militer dan perlengkapan tempur, pewaris takhta Saudi telah melakukan banyak hal untuk memodernisasi peralatan militer negara tersebut. Faktanya, di tahun 2019, ia menghabiskan lebih dari 20 miliar dolar untuk membeli senjata dan artileri terbaik untuk tentara negara. Dengan pemikiran tersebut, dapat dikatakan bahwa mereka yang ditugaskan untuk melindungi Pangeran Muhammad bin Salman tidak hanya memiliki keterampilan, tetapi juga peralatan yang dibutuhkan untuk melakukan pekerjaan mereka dengan tekun. 4. Xi Jinping, Presiden Tiongkok. Melihat betapa Tiongkok adalah kekuatan dunia, sangat masuk akal jika negara dan warganya akan melakukan segala cara untuk memastikan keselamatan presiden mereka. Saat ini, Biro Keamanan Pusat adalah organisasi utama yang bertanggung jawab atas perlindungan kepala negara dan pemimpin yang berkuasa. Biro ini mengendalikan unit pengawal pusat atau dikenal sebagai Resimen Pengawal Pusat, sebuah unit pengawal mematikan yang dilatih oleh Tentara Pembebasan Rakyat Tiongkok. Kelompok ini telah menjaga semua pemimpin Tiongkok sebelumnya dan keluarga dekat mereka. Tetapi dari semua pemimpin yang telah menggunakan jasa mereka, keamanan Xi Jinping tampaknya yang paling banyak menuntut pengamanan ketat dari mereka. Unit yang ditugaskan untuk melindungi presiden terdiri dari 1 brigade dengan 3 resimen, dan semua anggota resimen ini bertanggung jawab atas berbagai aspek keselamatan presiden. Kekuatan total unit ini lebih dari 8.000 orang yang diorganisir ke dalam 7 kelompok dengan total 36 skuadron. Setiap subkelompok dan individu dibebani dengan misi unik yang berkaitan dengan perlindungan presiden. Saat Xi Jinping mengunjungi Hong Kong untuk memperingati 25 tahun kembalinya Tiongkok ke pemerintahan Cina tanggal 30 Juni tahun lalu, terdapat tingkat keamanan yang belum pernah terjadi sebelumnya untuk presiden yang melibatkan senapan mesin yang ditempatkan di sekitar kota, koper balistik, dan iring-iringan mobil yang sangat panjang. Selama acara tersebut, penguasa Tiongkok dikawal oleh petugas elit dari unit perlindungan VIP yang sebelumnya dikenal sebagai G4 bersama dengan pengawal pribadinya dari Biro Keamanan Pusat, dan mereka semua dipersenjatai dengan lengkap. Beberapa anggota pasukan keamanan dilengkapi dengan koper balistik ringan yang dapat diubah menjadi perisai anti peluru yang dapat dilipat atau selimut untuk memberikan perlindungan dalam hitungan detik. Mereka juga dikabarkan memiliki senapan mesin yang disamarkan sebagai koper, sehingga mereka dapat segera mengambil tindakan tegas jika terjadi bahaya. Presiden dibawa berkeliling dengan iring-iringan mobil yang sangat panjang yang terdiri dari sekitar 50 kendaraan polisi, dan setiap kendaraan siap sedia kapanpun Xi Jinping harus bergerak. Iring-iringan yang sangat mengesankan ini dipimpin oleh sepeda motor polisi serta kendaraan yang mampu mematikan sinyal telepon dan jaringan terdekat untuk menghentikan siapapun yang ingin meledakkan bom dari jarak jauh. Xi Jinping sendiri duduk di dalam sedan Hongqi 4 pintu anti peluru, sebuah mobil mewah Tiongkok yang telah digunakan oleh para pemimpin Partai Komunis yang berkuasa sejak masa pendirinya, Mao Zedong. Untuk menambah rasa aman pada semua itu, ada juga helikopter pemerintah yang ikut serta untuk perlindungan udara terhadap serangan dari udara. Tidak hanya itu, semua lampu lalu lintas diblokir sehingga iring-iringan mobil tidak perlu berhenti selama perjalanan dan secara tidak sengaja menjadi sasaran empuk para penyerang. Sepertinya terlalu banyak hal yang harus dilakukan untuk memastikan keselamatan satu orang, tapi setidaknya sudah pasti bahwa Presiden Cina tidak perlu lagi melihat ke belakang dengan rasa takut. 3. Kim Jong-un, pemimpin tertinggi Korea Utara. Sejak pemerintahan kepala negara Korea Utara dimulai, dia tidak pernah kekurangan musuh yang bermunculan, terutama karena kekuasaannya bukanlah kekuasaan yang demokratis. Kim Jong-un adalah seorang diktator yang tidak kenal ampun, dan dia memiliki cengkeraman yang kuat di Korea Utara. Mengingat pemerintahannya yang tidak populer, sudah dapat diduga bahwa beberapa oposisi kemungkinan besar akan muncul. Tetapi dengan keamanan yang sangat ketat dari sang diktator, mereka pasti akan kesulitan untuk melawannya. Kemanapun dia pergi, orang nomor satu
satu, Korea Utara dilindungi oleh tim keamanan yang dengan mudah bisa disalahartikan sebagai divisi operasi khusus militer elit. Ketika sang diktator bepergian melalui jalan darat, mobil kepresidenan selalu diapit oleh tim pengawal yang berpakaian rapi. Semua pengawal harus sangat bugar karena terkadang deskripsi pekerjaan mereka mengharuskan mereka untuk berlari di samping mobil Kim Jong. Tidak peduli seberapa jauh perjalanannya, para pengawal pelari ini adalah bagian dari kantor pusat partai nomor 6, sebuah tim pengawal elit yang tidak mudah untuk masuk ke dalamnya. Ada banyak tes yang harus dilalui untuk bisa masuk ke dalam tim besar yang menjaga orang paling penting di negara ini. Salah satu dari sekian banyak rintangan yang harus dilewati oleh para calon pemain adalah memenuhi persyaratan tinggi badan. Untuk mendapatkan posisi dalam skuad, calon kandidat harus memiliki tinggi badan yang kurang lebih sama dengan kepala negara Korea Utara. Apapun alasannya, tinggi badan merupakan faktor penting dalam memilih kandidat. Beberapa orang berspekulasi bahwa persyaratan ini diberlakukan hanya karena Kim Jong tidak ingin dikelilingi oleh orang-orang yang lebih tinggi. Tapi saya kira kita tidak akan pernah tahu. Ciri khas lainnya harus dipenuhi, tetapi sudah pasti setiap pengawal diuji dalam keterampilan yang lebih penting seperti keahlian menembak dan bela diri. Kandidat yang terpilih harus mampu melindungi kepala negara dalam situasi yang paling mengerikan. Dan mungkin inilah mengapa mereka harus mengikuti tes yang diyakini mirip dengan yang diberikan kepada para agen dinas rahasia sebelum ditempatkan di bagian pengawalan presiden. Calon anggota pasukan pengawal Kim Jong-un juga harus menjalani pemeriksaan latar belakang intensif yang memeriksa 2 generasi terakhir dari silsilah keluarga mereka untuk memastikan bahwa mereka tidak memiliki konflik kepentingan atau potensi kekurangan yang dapat dimanfaatkan oleh pihak lawan. Sepertinya sudah banyak upaya yang dilakukan untuk menjaga keamanan Kim Jong-un. Tapi bukan hanya itu saja. Selain pengawal pribadinya, seluruh unit Angkatan Darat Korea Utara juga dikhususkan untuk melindungi kepala negara. Jika Anda bertanya-tanya apa masalahnya, inilah masalahnya. Anggota tentara pergi ke tempat yang diperintahkan tanpa pertanyaan dan tidak memiliki kemewahan untuk menolak perintah. Mereka dapat dan akan melakukan apa saja untuk memastikan keselamatan Kim Jong-un. Sistem keamanan kepresidenan Korea Utara terdiri dari salah satu tim militer paling kompleks di dunia dengan jumlah anggota lebih dari 100.000 orang dan mereka semua memiliki tugas tunggal untuk melindungi satu orang. Secara resmi, unit ini dikenal sebagai Komando Pengawal Tertinggi dan diawasi oleh Jenderal Yoon Jong-rin. Komando ini berbasis di Pyongyang dekat markas besar Kim Jong-un, tetapi mereka memiliki camp-camp di seluruh penjuru negeri. Selain anggota aslinya, unit ini memiliki akses ke 100.000 tentara lainnya jika terjadi serangan serius terhadap Kim Jong-un. Para anggota siaga ini dilatih untuk berada di lapangan dan siap memindahkannya ke lokasi yang aman dengan cepat dan mengerahkan kendaraan lapis baja untuk menjaganya tetap aman. Para anggota kelompok keamanan elit yang berada di atas rantai komando memiliki akses ke informasi rahasia yang diperlukan untuk menjaga keamanan mereka. Informasi ini termasuk lokasi bunker tersembunyi yang dibangun untuk berlindung dan melindungi diktator dari serangan apapun. Meskipun unit-unit dalam komando memiliki tujuan tertentu, memiliki 100.000 orang untuk melindungi satu orang tampaknya berlebihan, terutama karena sebagian besar dari mereka dipilih saat masih remaja dan menjalani pelatihan intensif selama bertahun-tahun dengan hanya satu prioritas, menjaga keamanan Kim Jong-un. 2. Donald Trump, Presiden Amerika Serikat. Tidak pernah ada keraguan tentang Donald Trump yang masuk dalam daftar ini, dan tentu saja dia berada di peringkat tertinggi karena alasan yang akan segera terungkap. Sebagai permulaan, mantan Presiden Amerika Serikat ini bukan hanya pemimpin salah satu negara terkuat di dunia, tapi dia juga seorang miliarder dengan ratusan bisnis di seluruh dunia. Posisi politik, kekayaan pribadi, dan kecintaan Trump akan keamanan menjadi alasan mengapa masa jabatan Presiden miliarder ini memecahkan rekor dalam hal biaya keamanan. Seberapa besar rekornya? Mungkin Anda bertanya. Nah, sementara perlindungan presiden sebelumnya, Barack Obama dan keluarganya menghabiskan biaya sekitar 16 juta dolar per tahun, masa jabatan Trump menaikkan standarnya menjadi 29 juta dolar. Hal itu saja sudah cukup untuk memecahkan beberapa rekor, namun yang lebih mencengangkan lagi. Di tahun 2017, Kongres Amerika Serikat menganggarkan dana sebesar 120 juta dolar untuk melindungi Donald Trump dan keluarganya. Sekarang, Anda mungkin bertanya-tanya bagaimana Trump bisa menghabiskan 120 juta dolar untuk keamanan, dan Anda akan mengetahuinya. Pertama-tama, pasukan elit rahasia yang bertugas melindungi presiden saat itu memiliki lebih dari 7.000 elemen seperti unit dan personel yang berbeda. Semuanya terkoordinasi dengan sempurna dan siap menghadapi situasi apapun yang mungkin mengancam nyawa Trump. Tentu saja, semua elemen ini membutuhkan biaya yang tidak sedikit, sehingga biaya perlindungannya sangat besar. Sebagian besar biaya perlindungan dihabiskan untuk The Beast, bukan A Beast, tapi The Beast. The Beast telah disebut sebagai limusin teraman di dunia, dan saya sangat setuju. Limusin
Mesin ini dilengkapi dengan lapisan baja setebal 5 inci, 5 lapis kaca anti peluru, pintu setebal 8 inci yang menyegel bagian dalam secara vakum untuk berjaga-jaga jika terjadi serangan kimia, senjata pemukul berat, bahan Kevlar, dan pelek baja yang dapat melaju dengan fungsi penuh meskipun bannya meletus. Tangki bahan bakar Beast terisolasi dengan baik sehingga tidak dapat meledak atau bocor, dan interiornya memiliki tangki oksigen sendiri untuk berjaga-jaga jika terjadi keadaan darurat bahan kimia. Di bagasi mobil megah ini terdapat sistem pemadam kebakaran, gas air mata, dan sistem penyaring asap, peralatan medis lengkap, dan kantong-kantong golongan darah presiden untuk berjaga-jaga jika ia membutuhkan transfusi. Dengan semua itu, Trump masih memiliki jalur penyelamat yang merupakan jalur aman langsung ke wakil presiden dan Pentagon. Kemanapun dia pergi, iring-iringan mobil kepresidenan selalu terdiri dari lebih dari 30 kendaraan dalam sekali perjalanan. Dan kemungkinan besar Anda tidak akan menemukan rombongan yang lebih besar. Di bagian depan seluruh iring-iringan biasanya terdapat beberapa mobil sepeda motor polisi dari daerah setempat yang bertugas untuk membersihkan udara dan memastikan pantai bersih. Tepat di belakang mobil dan motor polisi adalah mobil pilot yang membersihkan jalan di area tersebut. Mobil-mobil ini biasanya berada tepat di depan kendaraan presiden, dan mereka bertindak sebagai penyangga antara dunia luar dan gelembung kecil yang aman tempat presiden berada. Mobil-mobil utama berada di urutan berikutnya dalam konvoi dan terdiri dari The Beast dan replikanya. Biasanya hanya ada 2 mobil utama, yaitu Beast yang asli dan sebuah replika, tetapi tidak ada batasan jumlah mobil utama yang dibutuhkan presiden. Donald Trump mengembangkan strategi untuk menambahkan replika The Beast ke dalam konvoinya untuk memenuhi 2 tujuan. Pertama, untuk mengusir penyerang yang mungkin muncul, dan kedua, untuk membawa tamu-tamu VIP lain yang mungkin ada di dalam konvoi. Berikutnya adalah halfback yang berada di belakang presiden dan membawa pasukan keamanannya. Jika hanya ada satu halfback yang jarang ada, maka itu mungkin diisi oleh The CAT, The Counter Assault Team. Mereka adalah pasukan keamanan utama yang berjalan di belakang presiden, dan tugas mereka adalah mengendalikan situasi jika iring-iringan mobil disergap. Di belakang mereka ada sebuah mobil van yang disebut menara pengawal, yang memiliki antena kecil di bagian atas untuk menonaktifkan segala jenis perangkat elektronik agar tidak berbunyi. Bersamaan dengan itu, ada sebuah mobil ID untuk mengidentifikasi setiap ancaman dan berkomunikasi dengan anggota iring-iringan lainnya, terutama kendaraan yang berada di depan konvoi, dan kendaraan pilot untuk memastikan tidak ada ancaman di depan. Tepat di belakang mobil ID adalah unit mitigasi bahaya yang terlihat seperti ambulans hitam dan dilengkapi dengan peralatan lengkap untuk menangani segala jenis bahaya biologis. Mobil ini kurang lebih berfungsi sebagai pengatur lalu lintas yang menciptakan jaringan yang aman antara semua orang dalam iring-iringan dan dunia luar. Tentu saja ada juga ambulans yang berada di belakang iring-iringan mobil yang siap membantu dalam keadaan darurat medis apapun, yang jelas memprioritaskan presiden. Di ujung paling belakang dari iring-iringan mobil terdapat pengawal belakang yang melindungi bagian belakang iring-iringan mobil. Seluruh rombongan ini bepergian dengan presiden kemanapun ia pergi, baik untuk makan siang atau perjalanan ke luar negeri. Selain kendaraan dalam rombongannya, ada banyak kendaraan dan pesawat lain yang digunakan semata-mata untuk keamanan Trump, seperti Air Force One yang ia tumpangi dengan dikawal oleh 2 pasukan tempur F-35, Mariner One, dan Ground Force One. Unit lain yang terlibat dalam satu atau lain cara dalam melindungi warga negara nomor 1 di Amerika Serikat termasuk unit anjing pelacak, tim tanggap darurat, penembak jitu, unit bermotor, dan tim operasi khusus yang melaksanakan perintah demi keselamatan presiden. 1. Vladimir Putin, Presiden Rusia. Rusia mungkin adalah negara yang paling tidak disukai di dunia saat ini, salah satu negara yang paling kuat tapi juga yang paling tidak disukai, terutama dengan situasi di Ukraina. Dengan pemikiran tersebut, mudah untuk melihat bahwa kepala negara Rusia, Vladimir Putin, adalah orang yang kuat dengan target yang sangat besar dan menarik. Inilah sebabnya mengapa mantan agen KGB yang telah berkuasa sejak tahun 2000 ini sangat terobsesi dengan keamanan dan kesehatannya, dan ia mengambil tindakan ekstra untuk menjaga kedua hal tersebut. Presiden Putin selalu waspada terhadap para pembunuh bayaran, dan ini bukan sekadar paranoia, terutama ketika Anda mengingat kejadian di mana seorang senator Amerika Serikat secara terbuka menyerukan kepada siapapun di Rusia untuk menghabisinya, dan dia tidak bermaksud untuk makan malam. Melihat sosok Putin dan semua yang telah dilakukannya, tak mengherankan jika pasukan pengawal Presiden Rusia merupakan yang terbaik dari yang terbaik dalam hal yang mereka lakukan. Garis pertahanan pertama antara Putin dan ancaman yang mungkin muncul adalah para pengawalnya, yang
yang menyebut diri mereka sebagai Musketeers. Musketeers merupakan unit khusus dalam Dinas Perlindungan Federal Rusia atau disingkat FSO. Tak banyak yang diketahui tentang pasukan elit ini dan sedikit yang diketahui berasal dari situs web bernama Beyond Russia. Informasi yang tersedia menyatakan bahwa para pengawal dipilih berdasarkan kualitas seperti psikologi operasional, stamina fisik yang ekstrim, dan tentu saja kemampuan untuk bertahan dalam cuaca dingin dan tak berkeringat di tengah panasnya pertempuran. Tanpa senjata, para musketir adalah orang-orang yang sangat berbahaya, tetapi itu tidak menjadi masalah jika melihat bagaimana mereka dilengkapi dengan pistol SR1 SR9 mm buatan Rusia dengan peluru yang mampu menembus lapis baja. Pasukan ini juga membawa koper khusus yang berfungsi sebagai perisai untuk melindungi muatan mereka dari serangan dari jarak dekat. Sebelum orang nomor 1 di Rusia ini memulai perjalanannya, tim lanjutan dikirim untuk mengintai tujuannya berbulan-bulan lebih awal untuk mencari rute teraman. Dimanapun ia menginap selalu diperiksa secara menyeluruh. Alat pendeteksi dipasang untuk mencegah segala jenis peledakan bom jarak jauh, dan para teknisi yang digaji untuknya selalu mensurvei semua ponsel dan perangkat di area tersebut. Ketika Putin benar-benar turun ke jalan, ia mengendarai mobil di tengah-tengah iring-iringan mobil van lapis baja. Di dalam beberapa van terdapat operator khusus militer yang dipersenjatai dengan peluncur granat anti-tank, rudal anti pesawat terbang portabel, dan senjata canggih lainnya. Obsesi Putin terhadap keamanan tidak memungkinkannya untuk keluar di depan umum tanpa ada penembak jitu yang berada di sekelilingnya yang siap menghabisi ancaman kapan saja. FSO dilaporkan memiliki otoritas yang besar yang memungkinkan mereka untuk menguping percakapan pribadi, mengakses surat-surat pribadi, menggeledah rumah, menyita kendaraan, menahan, dan menginterogasi tersangka, semuanya untuk memastikan perlindungan Putin. Ketika para musketir diganti selambat-lambatnya saat mereka berusia 35 tahun, mereka biasanya dihadiahi posisi baru yang penting dan berkuasa, seperti gubernur regional, menteri federal, komandan pasukan khusus, dan administrator kepresidenan. Begitulah kekuatan yang bisa didapatkan oleh para pelindung presiden. Oh, dan jika Presiden Putin berada dalam bahaya yang mengancam jiwa, pasukan pengawalnya bersedia mempekerjakan kembaran presiden untuk mengalihkan perhatian musuh yang tak terduga, mungkin mengambil beberapa peluru potensial untuk orang nomor 1 dan memastikan keselamatannya, karena itulah yang terpenting. Ini juga merupakan prosedur standar bagi tim Putin untuk mempekerjakan seseorang untuk mencicipi setiap makanan yang disajikan untuk memastikan dia tidak diracuni. Menurut sebuah organisasi yang anggotanya memasak untuk para kepala negara dan raja yang disebut Club des Chefs, laporan itu tampaknya cukup akurat. Gilles Bragard, seorang koki terkenal, pernah mengatakan kepada The Telegraph beberapa tahun yang lalu bahwa pencicip makanan masih ada, tetapi hanya di Kremlin, di mana seorang dokter memeriksa setiap hidangan yang disajikan oleh koki. Dengan mempertimbangkan fakta bahwa Putin tidak terluka, dapat dikatakan bahwa anggota pasukan pengawalnya melakukan segala cara untuk melindungi mereka yang bertanggung jawab, dan sejauh ini mereka sangat baik dalam hal itu. Kekayaan dan kekuasaan benar-benar menciptakan banyak skenario luar biasa. Cari tahu lebih banyak kejadian hebat lainnya dalam video di layar Anda sekarang juga.